pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Nah, pada video kali ini, kami akan memberikan edukasi mengenai pencegahan dari penyakit sirosis hepatis atau yang lebih dikenal dengan sirosis hati. Namun, sebelum kami memberikan informasi lebih lanjut mengenai pencegahan dari penyakit sirosis hepatis, sebelumnya kita cari terlebih dahulu yuk, sebenarnya apa sih sirosis hepatis atau yang lebih dikenal dengan sirosis hati? Seperti yang kita tahu, hati merupakan salah satu organ terbesar dalam tubuh manusia. Tentunya, organ hati ini memiliki begitu banyak fungsi, mulai dari memproses makanan dan minuman yang kita konsumsi, menyaring zat-zat berbahaya dalam darah, mensintesis protein, mengatur metabolisme, menyimpan vitamin dan juga zat besi, serta menghasilkan empedu. Sayangnya, fungsi hati ini bisa mengalami penurunan jika organ hati mengalami gangguan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh penyakit hati, yang mana penyakit hati ini bisa menyebabkan komplikasi lebih lanjut yang lebih serius, seperti gagal hati ataupun bisa menyebabkan kematian jika penyakit hati ini sudah mencapai stadium akhir. Nah, sirosis hati merupakan bentuk stadium akhir dari penyakit hati, sehingga sirosis hati ini sangat berbahaya. Sirosis hati atau sirosis hepatis ditandai dengan adanya fibrosis, disorganisasi antar lobus, serta arsitektur vaskular dan juga adanya regenerasi nodul hepatosit, sehingga sel-sel akan kehilangan fungsinya, sehingga fungsi hati pun ikut menurun. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sirosis hepatis, sekarang kita cari tahu yuk, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit sirosis hepatis? Yuk, kita cari tahu. Wah, serem banget ya ternyata sirosis hepatis ini. Sekarang kita cari tahu yuk, apa sih penyebabnya? Yang pertama ada infeksi virus. Paparan infeksi virus menjadi penyebab paling berbahaya yang menyebabkan sirosis hati, yaitu hepatitis C loh teman-teman. Kok bisa? Karena jenis hepatitis C ini bersifat kronis, sehingga bisa terjadi dalam jangka panjang. Hepatitis C ini dapat menyebabkan hati menjadi bengkak, yang lama-kelamaan akan menimbulkan sirosis. Hepatitis C ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dari aktivitas seksual. Selain itu, paparan terhadap darah yang telah terinfeksi virus seperti jarum sangat memungkinkan seseorang terkena hepatitis C karena menggunakan jarum patok atau tindik yang sebelumnya pernah digunakan oleh penderita hepatitis. Selain hepatitis C, hepatitis B dan hepatitis D kronis juga dapat menyebabkan sirosis. Lalu, penyebab yang kedua adalah mengkonsumsi alkohol yang terlalu banyak. Meminum alkohol terlalu banyak dapat mengakibatkan hati menjadi bengkak, yang lama-kelamaan akan menimbulkan sirosis. Jumlah alkohol yang dapat menimbulkan sirosis untuk setiap orang itu berbeda-beda, dikarenakan kadar toleransi alkohol pada setiap individu itu berbeda-beda. Umumnya, sirosis hati yang dipicu oleh mengkonsumsi alkohol yang berlebih atau terlalu banyak terjadi karena kebiasaan tersebut sudah berlangsung selama 10 sampai dengan 12 tahun. Di urutan ketiga ada penyakit perlemakan hati. Penumpukan lemak di hati yang tidak disebabkan oleh penggunaan alkohol disebut dengan perlemakan hati non-alkoholik, yang dapat menyebabkan steatohepatitis non-alkohol atau NAS. NAS dapat menyebabkan hati menjadi bengkak dan bisa menimbulkan sirosis. Orang dengan NAS seringkali memiliki masalah kesehatan lain, termasuk diabetes, obesitas, kolesterol yang tinggi,
penyakit arteri koroner, dan kebiasaan makan yang buruk. Dan yang terakhir ada penyakit saluran empedu. Penyakit saluran empedu dapat membatasi atau menghentikan aliran empedu ke usus kecil. Empedu yang kembali ke hati dapat menyebabkan hati menjadi bengkak dan kemudian terjadilah sirosis. Dua penyakit saluran empedu yang umum adalah primary sclerosing cholangitis dan primary biliary cirrhosis. Setelah kita mengenal apa itu sirosis hepatis, yuk kita pelajari apa saja hal-hal yang dapat mencegah sirosis hepatis. Hal yang pertama dapat kita lakukan untuk mencegah sirosis hepatis adalah membatasi pengonsumsian alkohol, karena alkohol dapat meningkatkan beban kerja hati dan juga merusak fungsinya. Batas maksimal pengonsumsian alkohol untuk orang dewasa adalah 20 gram per hari. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah melindungi diri dari terinfeksi virus hepatis. Virus hepatis yang dapat menyebabkan sirosis hepatis adalah hepatis B dan juga hepatis C. Sehingga kita perlu untuk melindungi diri kita dengan cara tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan, tidak memakai jarum yang sama dengan orang yang sudah terinfeksi virus hepatis, dan juga melakukan vaksinasi untuk virus hepatis. Hal yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi guna mencegah perlemakan hati yang dapat merusak hati. Kita dianjurkan untuk memakan makanan rendah lemak guna untuk menurunkan lemak berlebih dalam tubuh. Hal yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan cara rutin berolahraga. Selain untuk menjaga berat badan tetap ideal, olahraga juga dapat mencegah perlemakan hati yang merupakan faktor risiko dari sirosis hepatis. Nah, itu dia penjelasan dari sirosis hepatis. Yuk mulai sekarang hidup lebih sehat. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Oh.